Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam namo budaya, dan salam harmoni. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer atas nama Pak Padek Yota Fernanda Haryanto, Askom MT PhD, atau juga disebut dengan Pak Yota. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Dani Surama Putra dengan NIM 2315101077. Saya dari kelas 4C. Nah, di sini terdapat tugas di e-learning tentang topik AI dalam keamanan komputer. Nah, di sini saya mengangkat judul masa depan keamanan cyber integrasi AI dalam infrastruktur digital. Nah, maka dari itu, next, terdapat 6 agenda. Yang pertama ini ada satu pendahuluan, dua latar belakang, tiga permasalahan, empat dampak positif dan negatif, lima upaya penyelesaian masalah, keenam kesimpulan. Nah, lalu di pendahuluan presentasi ini membahas peran AI dalam keamanan cyber pada masa depan dan bagaimana integrasinya akan membentuk infrastruktur digital yang lebih tangguh. Kecerdasan buatan atau AI ini muncul sebagai alat potensi untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi digital berkembang pesat, diiringi dengan meningkatnya kompleksitas dan skala serangan cyber. Nah, dengan latar belakang ini yaitu infrastruktur digital kini menjadi tulang punggung ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Serangan cyber makin canggih, dari phishing otomatis hingga serangan zero day. Kebutuhan akan sistem keamanan yang adaptif dan berbasis data makin meningkat. AI memungkinkan analisis ancaman real time, prediksi serangan, dan respons otomatis terhadap insiden. Nah, terdapat masalah ada empat, yaitu yang pertama dengan jumlah dan kompleksitas serangan cyber sulit ditangani dengan metode manual. Nah, yang kedua, kekurangan tenaga ahli keamanan cyber di banyak negara atau di seluruh dunia ini. Dan juga yang ketiga, AI juga dapat digunakan oleh penyerang seperti malware yang belajar dari lingkungan target atau AI forward gitu. Nah, yang keempat, tantangan dalam integrasi AI ke sistem lama atau legacy system. Masalah bias data, privasi dan akurasi deteksi oleh sistem AI. Nah, terdapat dampak di 5 kategori dan juga positif dan negatifnya. Di kategori dampak efisiensi, dampak positif, deteksi ancaman lebih cepat dan akurat. Di dampak negatifnya, ketergantungan tinggi pada sistem AI. Lalu yang kedua, kategori dampak sumber daya. Dampak positifnya, mengurangi beban kerja tim keamanan cyber. Dampak negatifnya, mengurangi peran manusia dalam pengambilan keputusan kritis. Lalu yang ketiga, kategori dampak teknologi. Dampak positifnya, mampu belajar dari pola serangan baru secara otomatis. Dampak negatifnya, itu tentu risiko kesalahan atau false positif atau negatif dalam sistem deteksi. Lalu yang keempat, kategori dampak privasi dan etika. Lalu dampak positifnya mendorong pengembangan sistem keamanan yang lebih responsif dan adaptif. Dan juga dampak negatifnya menimbulkan isu etika dan privasi jika tidak dikontrol. Nah, yang terakhir, yaitu yang kelima, kategori dampak keamanan global. Dampak positifnya itu meningkatkan kemampuan pertahanan cyber nasional dan organisasi. Dan dampak negatifnya, AI juga bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk membuat serangan lebih canggih. Maka dari itu, kita terdapat upaya penyelesaian masalahnya. Yang pertama, kita lihat dari pengembangan AI yang transparan dan dapat diaudit. Kolaborasi antara pakar AI dan keamanan cyber. Lalu, yang kedua itu objek aktivitasnya. Pelatihan dan pengembangan sistem yang memahami
AI dan keamanan digital. Implementasi kebijakan keamanan data dan etika penggunaan AI. Nah, lalu yang ketiga, objektif tiga. Nah, investasi dalam infrastruktur AI yang kompatibel dan lebih aman. Nah, sekian yang saya presentasikan. Kita bisa simpulkan kesimpulan dari isi PPT yang telah saya buat ini, yaitu integrasi AI dalam keamanan cyber adalah langkah penting menuju masa depan digital yang lebih aman. Meskipun menjanjikan, penerapan AI juga membawa tantangan teknis dan etis yang harus dihadapi bersama. Dengan strategi, kolaborasi, dan regulasi yang tepat, AI dapat menjadi pelindung utama dari ancaman digital yang semakin kompleks. Ya, sekian, terima kasih. Link presentasi video saya akan masukkan di link Drive, maksudnya Google Drive, dan juga YouTube. Jika ada pertanyaan bisa di sana, teman-teman. Dan saya tutup dengan Param Santi, karena tadi pembukaan agama, Om Swastiastu, dan tutup Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Ya, sekian, terima kasih.